Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di mata kuliah praktikum pengantar akuntansi. Oke, di sini saya melanjutkan dari materi yang kemarin dari bukti 034. Di sini akan melanjutkan 035 sampai ke belakang ya. Oke, teman-teman siapkan buku-bukunya ya. Kita mulai dari bukti 35. Untuk bukti 35 dan 36 ini kan sudah untuk instruksinya sudah pernah dikerjakan ya. Jadi silakan teman-teman kerjakan secara mandiri untuk bukti yang 36, 35 dan 36. Terus kemudian untuk yang bukti 37 akan saya bahas. Oke, kita masuk ke instruksinya. Jadi di dalam instruksi ini ada memo dari Tuan Lesmana di mana diperintahkan kepada teman-teman untuk mengecek pada bagian arsip faktur pembelian di sini untuk memeriksa apakah ada atau tidaknya faktur pembelian yang harus dibayarkan pada tanggal hari ini seperti itu. Nah, di sini juga perlu diingat bahwa UD Aneka Warna selalu berusaha untuk mendapatkan potongan pembelian. Nah, seperti itu ya untuk instruksi yang bukti 37. Untuk pengerjaannya di sini hampir sama dengan instruksi dari bukti 8. Silahkan teman-teman buka instruksi 8. Ini juga sama ya, berkaitan dengan memo. Oke, di sini dari yang instruksi bukti 8, di sini teman-teman juga diminta untuk membuat cek untuk membayar utang dagang tersebut. Kalau misalnya ada ya. Nah, jadi tantangannya teman-teman harus bisa paham apakah ada ada utang dagang pada faktur pembelian tersebut atau tidak, seperti itu. Oke, untuk instruksi yang 8 tadi yang pertama kan kita teman-teman harus membuat cek untuk membayar utang dagang tersebut. Kemudian tahap yang kedua teman-teman dari bukti transaksi yang 037 silakan teman-teman arsipkan ke arsip kantor. Setelah itu teman-teman membuat pencatatan jurnal di jurnal pengeluaran kas. Masih paham ya, tahu untuk tahapan pembuatan jurnalnya. Kemudian setelah melakukan pencatatan pengeluaran kas, teman-teman diminta untuk memposting atau mencatat kembali dari transaksi yang sudah teman-teman catat di jurnal pengeluaran kas ke dalam buku pembantu utang dagang. Nah, seperti itu untuk yang bukti 037. Untuk yang bukti 38, 39, 40, 41, mohon maaf, 38, 39, 40. Nah, karena itu sama juga untuk pengerjaannya sudah pernah dilakukan, jadi teman-teman bisa mengerjakan secara mandiri juga ya. Untuk bukti 41, silakan teman-teman mengerjakannya itu sesuai dengan instruksi yang bukti 5, karena ini juga intinya sama ya dengan bukti 5, yaitu tentang tagihan atas biaya iklan kalau untuk yang 41. Kalau untuk bukti 5 dia untuk biaya telepon dari PT Telkom. Nah, seperti itu. Nah, langkahnya pertama-tama teman-teman membuat cek untuk pembayaran tagihan tersebut. Nah, setelah sudah, teman-teman perlu mencatat pengeluaran tersebut ke dalam jurnal pengeluaran kas. Setelah itu, dari cek tersebut, setelah melakukan pencatatan jurnal tersebut juga, silakan untuk yang sobek cek itu dari bonggolnya, kemudian diarsipkan ke dalam arsip dokumen. Nah, seperti itu ya. Kemudian setelah disimpan, simpanlah juga dari bukti transaksi tersebut ke dalam arsip kantor. Kemudian nah, untuk pencatatannya ke dalam jurnal pengeluaran tadi, teman-teman bisa melakukannya dengan bonggol cek tersebut. Seperti demikian untuk pertemuan kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.